Rizky Anggisa Putri dengan NIM A1C221027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, etiologi, dan patofisiologi dari gastroenteritis. Langsung saja kita masuk pada definisinya. Gastroenteritis atau biasa disingkat GE adalah peradangan pada mukosa lambung dan usus halus yang ditandai dengan buang air besar, encer, lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 24 jam. Gastroenteritis dibagi menjadi dua, yaitu jika kurang dari 14 hari maka disebut dengan gastroenteritis akut, dan jika lebih dari 30 hari maka disebut dengan gastroenteritis kronis. Feses pada penderita gastroenteritis bisa saja timbul lendir atau darah, dan bisa juga tidak menimbulkan lendir atau darah. Gejala yang sering dialami oleh penderita gastroenteritis yaitu mual, muntah, lemas, nyeri pada abdomen, demam, dan timbul tanda-tanda dehidrasi. Oke, tadi adalah definisinya. Kita akan melanjutkan di etiologi. Baik, untuk etiologi dari gastroenteritis yaitu disebabkan oleh beberapa hal seperti virus, bakteri, parasit, obat-obatan, alergi makanan, dan bahan toksis. Namun yang menjadi pemicunya, yang lebih sering menjadi pemicu dari gastroenteritis yaitu disebabkan oleh beberapa hal seperti virus, bakteri, parasit, obat-obatan, alergi makanan, dan bahan toksis. Namun yang menjadi pemicunya, yang lebih sering menjadi pemicu dari gastroenteritis yaitu karena virus dan bakteri. Mikroorganisme penularan penyakit gastroenteritis biasa ditularkan oleh satu orang ke orang yang lain yang mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh virus dan bakteri tadi. Menurut Mark Dante 2011, kemampuan suatu organisme untuk berinfeksi berkaitan erat dengan cara penularan, kemampuan virus dalam berkolonisasi dalam sistem pencernaan, dan jumlah minimal organisme yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya, patofisiologi dari gastroenteritis. Patofisiologi dari gastroenteritis terbagi menjadi dua mekanisme, yaitu terjadi akibat kerusakan pada fili usus sehingga menyebabkan malabsorpsi dan diare ostomik, serta pelepasan toksin yang berkaitan dengan reseptor enterosit spesifik dan menyebabkan pelepasan ion klorida ke lumen intestinal sehingga menyebabkan diare sekretorik. Oke, itulah penjelasan mengenai definisi, etiologi, dan patofisiologi dari gastroenteritis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi daripada gastroenteritis. Gastroenteritis itu merupakan suatu penyakit umum yang sering ditemui menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun. Gastroenteritis itu di Amerika mencapai hingga 37 juta kasus per tahunnya. Di Indonesia merupakan suatu penyakit kedua dari penyakit utama yang sering ditemui menyerang anak-anak. Rotavirus adalah suatu penyebab dari 35 hingga 50% hospitalisasi karena gastroenteritis akut. Antara 7 hingga 17% disebabkan adenovirus, dan 15%-nya lagi disebabkan oleh bakteri. Nah, bayi yang mendapatkan ASI lebih jarang menderita gastroenteritis akut dibandingkan dengan bayi yang hanya mendapatkan susu formula. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Manifestasi klinis umumnya gejala yang timbul adalah seperti batuk, muntah, diare, nyeri abdomen, demam ataupun kurang nafsu makan. Namun, gejala utama dari gastroenteritis adalah diare dengan tanpa muntah yang dapat disertai dengan gejala sistemik seperti demam, alergi, dan nyeri abdomen. Itu menurut Mark Manworth tahun 2003.
Jadi gastroenteritis yang disebabkan oleh virus biasanya ditandai dengan feses yang encer, tampah darah atau lendir, muntah dan dehidrasi yang lebih menonjol. Diare dapat menetap sehingga 5-7 hari, manakala demam dan muntah dapat berlarutan sehingga 2 atau 3 hari walaupun hanya mengalami demam ringan. Edukasi dan promosi kesehatan. Edukasi dan promosi kesehatan gastroenteritis adalah pentingnya vaksinasi, di mana vaksinasi rotavirus belum termasuk dalam imunisasi wajib, namun merupakan pilihan untuk upaya promosi kesehatan gastroenteritis. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi untuk menjaga sanitasi dan higiener air dan makanan untuk mengonsumsi untuk mencegah gastroenteritis. Adapun upaya pencegahannya yaitu pengenalan dan penanganan dini terhadap dehidrasi merupakan upaya dalam pencegahan kematian balita akibat diare yang berlanjur, bayi atau anak yang telah mendapatkan vaksinasi campak, menurunkan resiko insiden dan tingkat keparahan diare. Kasus diare yang menjadi penyebab kedua kematian pada anak-anak di bawah usia 5 tahun merupakan kondisi yang dapat dicegah dan diobati.